Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kebutuhan Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan pada mata kuliah Teori Akuntansi. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu Ayu Sekar Wulan Pujawati dengan NIM 220410006, Inayatul Haritsa dengan NIM 220410028, dan Ahmad Elan Saputro dengan NIM 220410066. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke materinya. Materi pertama yaitu tentang informasi akuntansi keuangan. Informasi akuntansi keuangan adalah jenis informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi dan disajikan dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk membantu mereka membuat keputusan terkait investasi, pembiayaan, dan penilaian risiko. Contohnya, 1. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. 2. Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Dan 3. Laporan arus kas menunjukkan pergerakan kas perusahaan selama periode tertentu. Materi kedua yaitu informasi akuntansi manajerial. Informasi akuntansi manajerial merupakan informasi yang digunakan oleh manajemen internal perusahaan untuk membantu dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional. Tujuannya informasi akuntansi manajerial dirancang untuk membantu manajemen internal perusahaan. Contoh, 1. Biaya produksi, yaitu informasi tentang biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead produksi. 2. Analisis anggaran, yaitu membandingkan rencana anggaran dengan realisasi untuk mengukur kinerja dan mengidentifikasi penyimpangan. 3. Laporan pengendalian internal, membantu manajemen dalam memonitor dan mengendalikan risiko dalam operasional perusahaan. Materi ketiga yaitu tentang informasi akuntansi pajak. Informasi akuntansi pajak adalah informasi yang berhubungan dengan kewajiban pajak perusahaan, seperti penghitungan dan pelaporan pajak. Tujuannya informasi akuntansi pajak dirancang untuk menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Contoh, 1. PPh pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan perusahaan. 2. PPN pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang dan jasa. Dan ketiga yaitu laporan SPT atau surat pemberitahuan tahunan, yaitu laporan yang digunakan untuk melaporkan kewajiban pajak perusahaan setiap tahun. Selanjutnya, informasi akuntansi biaya. Informasi akuntansi biaya merupakan informasi yang digunakan untuk menghitung dan mengendalikan biaya produksi barang atau jasa. Tujuannya informasi akuntansi biaya dirancang untuk menghitung dan mengendalikan biaya produksi barang atau jasa. Contoh, 1. Biaya bahan baku, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang digunakan dalam produksi. 2. Biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Dan 3. Overhead, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi, seperti biaya listrik, air, dan pemeliharaan peralatan. Materi selanjutnya, yaitu informasi akuntansi pemerintahan. Informasi akuntansi pemerintahan merupakan informasi yang digunakan untuk mengelola dan melacak keuangan di sektor publik. Tujuannya informasi akuntansi pemerintahan dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan sektor publik. Contoh, 1. Anggaran belanja, rencana pengeluaran keuangan pemerintah untuk periode tertentu. 2. Realisasi APBN atau APBD, laporan tentang penggunaan dana APBN atau APBD. Dan 3. Laporan audit BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, laporan hasil audit atas pengelolaan keuangan pemerintah. Selanjutnya, yaitu kebutuhan informasi akuntansi.
Kebutuhan informasi akuntansi merujuk pada mengapa informasi akuntansi itu diperlukan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk pengambilan keputusan ekonomi yang tepat. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Bagi manajemen atau pihak internal, manajemen membutuhkan informasi akuntansi untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan perusahaan. 2. Bagi investor, investor membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai kinerja perusahaan dan memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual saham. 3. Bagi kreditor atau bank dan lembaga keuangan, kreditor membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi utang dan meminimalkan risiko kredit macet. 4. Bagi pemerintahan, pemerintah membutuhkan informasi akuntansi untuk menetapkan pajak, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan merencanakan kebijakan ekonomi. 5. Bagi karyawan dan serikat pekerja, karyawan dan serikat pekerja membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai kestabilan dan kinerja perusahaan yang berhubungan dengan keamanan kerja dan kompensasi. 6. Bagi masyarakat umum dan lembaga sosial, masyarakat umum dan lembaga sosial membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi dari aktivitas perusahaan di lingkungan sekitar. Materi terakhir, yaitu tentang menguraikan kebutuhan informasi. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk perencanaan. Informasi akuntansi dibutuhkan untuk membantu manajemen dalam merencanakan kegiatan usaha ke depan. 2. Kebutuhan untuk pengendalian. Manajemen perlu membandingkan antara rencana dan realisasi kegiatan usaha. Informasi akuntansi berfungsi untuk mengendalikan pengeluaran, penggunaan aset, dan efisiensi operasional. 3. Kebutuhan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi membantu berbagai pihak untuk membuat keputusan ekonomi, seperti investasi, pendanaan, dan pembelian. 4. Kebutuhan untuk penilaian kinerja. Perusahaan perlu mengukur keberhasilan operasionalnya. 5. Kebutuhan untuk akuntabilitas dan transparansi. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada pihak luar, seperti pemilik saham, pemerintah, atau kreditur. Informasi akuntansi berperan dalam menyampaikan laporan yang jujur dan adil tentang kondisi perusahaan. 6. Kebutuhan untuk kepatuhan hukum. Perusahaan wajib memenuhi ketentuan hukum dan perpajakan. Informasi akuntansi memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan tidak melanggar aturan. Demikian materi kami bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata atau ada beberapa pertanyaan yang tidak kami sengaja. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan terima kasih kepada para audiens selama kami presentasi. Semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa berguna bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.